Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Mutual Talks. Halo sahabat SMK Mutual, di setiap perjalanan pasti ada cerita, pasti ada mimpi dan juga perjuangan yang layak untuk dibagikan menjadi sebuah cerita. Di sini melalui SMK Mutual Talks, kami ingin membagikan cerita-cerita luar biasa itu agar Anda dapat mengenal lebih hangat dan lebih dekat dengan dunia SMK Mutual Kota Magelang. Bersama saya Yunita Sari dan juga segenap tim yang bertugas live dari Visual Imaji Photo Studio SMK Mutual Kota Magelang. And here we go, the debut episode of SMK Mutual Talks. Sahabat SMK Mutual, hari ini tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sahabat SMK Mutual, hari ini juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan dan SMK Mutual juga ingin meluncurkan episode pertama di SMK Mutual Talks, di mana hari ini kami bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sosok pemimpin, sosok yang inspiratif, dan juga sosok penggerak perubahan-perubahan yang luar biasa di SMK Mutual Kota Magelang. In the first episode, bersama Bapak Wasiun Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, Kepala SMK Mutual Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wasiun, terima kasih sudah berkenan hadir di debut perdananya SMK Mutual Talks live dari Visual Imaji Photo Studio yang kita miliki sendiri di SMK Mutual Kota Magelang. Hari ini apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Di momen 17 Agustus ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan. Sehabis upacara 17 Agustus kita diberikan kesehatan, kelancaran untuk bisa ini berdiskusi bareng, terutama di edisi perdana di Mutual Talk SMK Mutual Kota Magelang. Baik Bapak, kalau kita ingin ngobrol lebih jauh tentang SMK Mutual Kota Magelang, tapi kayaknya tidak afdol kalau kita tidak mengenal lebih dalam tentang sosok Bapak Wasiun. Beliau ini biasa terkenal di luar karena suka sekali belajar, dan ilmu yang beliau dapatkan di luar langsung diterapkan di SMK Mutual Kota Magelang, sehingga dalam 1 tahun awal beliau menjabat sudah banyak perubahan-perubahan yang luar biasa pemirsa. Nah Bapak, mohon izin, ini mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu bahwa seperti apa sebenarnya sosok Bapak Wasiun, perjalanan Bapak Wasiun sampai akhirnya diberikan mandat untuk memimpin SMK Mutual Kota Magelang. Ya memang ya kalau saya mengutarakan diri sendiri agak canggung ya, yang mesti sebetulnya dimanapun kita berada itu berawal dari ya semangat, artinya ya semangat diri, semangat pantang menyerah itu yang menjadi semangat untuk kita semuanya. Saya sendiri kebetulan dulu karena dari keluarga petani ya, kemudian dari Temanggung, kemudian kuliah di Magelang, kemudian bisa menjadi guru di SD Mutual, kemudian sempat menjadi staf di PDM Kota Magelang, kemudian diamanai jadi kepala SMP Mutual, mulai dari siswanya 100-an ya, sekarang menjadi siswa 600. Kemudian diamanai ini di SMK Mutual. Saya kira saya punya tagline pribadi yang mungkin itu bisa jadi motivasi teman-teman semuanya, pemirsa, bahwa kehidupan kita itu harus selalu bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau di WA dan lain sebagainya itu saya tagline-nya ragu-ragu tinggal. Jadi itu bagi saya untuk motivasi agar kedepannya kita lebih baik. Itu yang terpenting itu bagi kita.
Wow, luar biasa. Jadi satu tagline beliau, ragu-ragu tinggal, ngoten nggih Pak, ragu-ragu tinggal. Tapi untuk pemirsa di rumah jangan ragu-ragu untuk bergabung bersama SMK Mutual Kota Magelang gitu ya. Bapak mohon izin ini dulu, masyarakat kan lebih mengenal bahwa SMK ini adalah SMK Muhammadiyah. Kemudian ada rebranding menjadi SMK Mutual Kota Magelang. Apa yang melatar belakangi perubahan nama tersebut? Ya, seiring berkembangnya waktu kan memang dunia pendidikan ya, terutama dimanapun berada, terutama pendidikan swasta. Jadi memang butuh yang namanya untuk perubahan, baik perubahan paradigma, kemudian perubahan identitas dan manajemen. Nah, bagi kami SMK Muhammadiyah Kota Magelang yang memang dulu dikenal dengan SMEA, itu dulu sempat siswanya juga banyak, kemudian mengalami penurunan juga, tapi kan mulai tahun pelajaran ini kita rebranding ulang baik sistem identitas yang ada di sekolah, kemudian keterkaitan program-program yang ada di sekolah. Maka kami di SMK Mutual Kota Magelang berupaya dengan sistem identitas yang ada itu menjadikan pangsa pasar, terutama masyarakat yang ingin menyekolahkan di SMK Mutual Kota Magelang dengan rebranding SMK Muhammadiyah menjadi SMK Mutual atau SMK Muhammadiyah Satu Alternatif Kota Magelang. Bagi kami itu tagline ini menjadi penting karena anak-anak SMK itu kan banyak yang tidak hanya bekerja tapi juga kuliah. Maka dengan semangat tagline itu nanti akan menjadi hal yang positif di SMK Mutual Kota Magelang. Nanti kita terjemahkan dalam berbagai aspek program unggulan ya yang ada di SMK Mutual Kota Magelang. Harapannya anak-anak yang misalkan suatu saat dia saya setelah SMK mau kuliah ya, kita juga menjembatani anak-anak itu karena kalau kita lihat kan anak-anak di SMK juga banyak yang kuliah. Betul. Ini banyak lulusan dan lain sebagainya, terutama jurusan-jurusan yang memang match dengan anak itu ketika dia sekolah. Jadi dia juga melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusan yang malah dia punya kemampuan yang berlebih. Misalkan dia di SMK-nya itu jurusan akuntansi misalnya Iya, betul. atau jurusan DKV, sehingga dia kadang kuliahnya mengambilnya di akuntansi, ya itu kan selaras, sehingga dia setelah sekolah menengah pertama kemudian dia bisa melanjutkan di menengah kejuruan, sehingga dia kuliah pun dia bidangnya itu selalu beriringan gitu. Selaras. Saya kira penting juga sih, itu malah akan lebih dia concern di bidangnya itu. Baik Bapak, menyinggung tadi tentang jawaban Pak Wasiun, tadi dinyatakan bahwa kami kemudian mendukung atau merealisasikan hal-hal tersebut dengan program-program unggulan, nonton nggih Pak. Di tahun kemarin kita meluncurkan 4 program. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin mengenal lebih dalam tentang program-program tersebut, Bapak. Apa saja 4 program unggulan yang ada di SMK Mutual Kota Magelang? Alhamdulillah sudah hampir tepat 1 tahun ya kita meluncurkan 4 program yang ada di SMK Mutual Kota Magelang. Yang pertama itu program kelas Garuda. Ya, kelas Garuda itu memang ya ini menjawab tantangan anak-anak yang dalam tanda kutip dia itu kita kan punya 2 tagline, siap kerja siap kuliah. Jadi anak-anak yang dia pengen bekerja atau pengen kuliah itu juga, yang terutama yang kuliah ya, itu kelas Garuda itu kita tambah itu ada mata pelajaran khusus yang kita wajibkan mengikuti kelompok pecinta ilmu, misalnya matematika, IPA dan lain sebagainya. Itu nanti terutama Garuda dia bisa masuk kedinasan, dan nanti ada intervensi lain terutama kaitannya dengan mata pelajaran yang dalam tanda kutip itu eksat itu. Kemudian kedua adalah program kelas prakerja. Kelas prakerja nanti banyak pelibatan di dunia industri ya, yang masuk ke sekolah, baik dunia usaha ataupun dunia industri yang mungkin akan memberikan trik-trik khusus terutama bekerja di dunia industri. Kemudian
kalau intervensi kita di anak-anak yang prakerja itu ya kita wajibkan seperti ada kita ada ekstra ya, ada ekstra public speaking, kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu kan juga kita berikan intervensi khusus pada anak-anak itu. Kemudian yang selanjutnya program bidik misi ya. Nah, program bidik misi memang ini tahun ini banyak juga yang pendaftar, terutama bagi anak-anak yang dalam tanda kutip ekonomi menengah ke bawah ya, yang dia secara kemampuan akademis anak-anak itu punya berlebih ya, sehingga dia ingin sekolah, kemudian dia kurang dalam hal biaya. Insya Allah di SMK Mutual Kota Magelang tiap tahun tetap ada untuk bidik misi itu. Nanti SPP diberikan beasiswa berapa persen, uang masuk dan lain sebagainya itu. Nanti juga ada intervensi khusus dari kelas bidik misi, dan kemampuan anak di SMK Mutual tetap kita wadai di program manapun. Kemudian terakhir yaitu program kelas boarding. Ya, alhamdulillah sejak kita luncurkan itu memang target kita tidak banyak ya. Alhamdulillah juga ada anak-anak yang boarding itu memang kita kembalikan kepada kemampuan anak, terutama satu pemahaman dasar ya, pemahaman dasar mengenai misalnya kita ada kitab-kitab ya, kitab-kitab yang memang klasik, kitab para ulama terdahulu itu juga ada, dan saya kira ini bagi pendidik, bagi kita semuanya itu terus belajar. Namanya ada kitab Taklimu Ta'lim ya. Istilah yang mengenal itu ada kitab gundul, kitab kuning, tapi kita ajarkan dengan pengajar yang saya kira tiap malamnya itu juga anak-anak kita ajari itu dasar-dasar itu, terutama nanti kalau karena asrama ya, karena asrama kita akan punya intervensi khusus kepada anak-anak asrama, hingga tetap boarding itu selain dia memahami tentang kitab-kitab klasik itu, tapi kita juga ajarkan mata pelajaran umum di kegiatan hariannya. Misalkan dia pengen matematika, tetap kita nanti ada menerjunkan guru matematika yang diajarkan bisa sore selepas kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian pembelajaran yang ada di malamnya. Dan insya Allah nanti di tahun pelajaran baru 2027-2028 ini kita nanti akan meluncurkan program baru. Nanti ada beberapa hal yang mungkin kemarin sudah kita sempat diskusikan. Insya Allah dari tim kita nanti akan membantu dari tim vokasi UGM keterkaitan dengan terutama misalkan anak-anak kan sekarang di dunia modern ini terutama masalah digital marketing ya, penjualan itu. Kemudian ada pembuatan misalkan seperti game education misalnya. Kemudian ada lagi di akuntansi dia buat secara softwarenya bagaimana. Itu nanti insya Allah kita ajari, dan aja public speaking dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya sempat zoom, insya Allah nanti dalam waktu dekat kita baru mengemas programnya yang kira-kira nanti bisa menjual di SMK Mutual Kota Magelang. Nanti ibaratnya itu bukan berbasis kelas, tapi nanti berbasis model pelatihan. Latihan misalkan nanti mutual akademi atau apa, itu nanti kita kemas dengan itu kemampuan yang akan didapat selain mata pelajaran yang ada di sekolah. Nanti lulusan dari SMK Mutual akan mendapatkan itu secara keseluruhan, sehingga skill-skill anak itu selain kompetensi di kejuruan masing-masing, tapi dia punya basic skill itu. Itu luar biasa. Jadi
Kalau misalnya boleh kami rangkum, berarti ada 4 program kemarin nggih Bapak, dan masih ada program yang sedang disiapkan begitu untuk tahun ajaran berikutnya 2027-2028. Dan menggarisbawahi dari pernyataan Bapak Kepala bahwasanya di SMK Mutual Kota Magelang ini selain sudah diperhatikan tentang bagaimana kurikulum yang berlaku, pelatihan pun juga sangat diperhatikan ya Bapak untuk meningkatkan skill anak-anak SMK Mutual Kota Magelang. Jadi untuk Anda calon pendaftar ataupun wali ayah bunda jangan khawatir karena di sini semua diwadahi dan semua dibekali. Dan menggarisbawahi juga Bapak, jadi banyak biasanya masyarakat itu bertanya-tanya bahwa saya ingin sekolah ke SMK swasta gitu, tapi mereka takut akan biaya. Nah ini jangan khawatir karena tadi Bapak Wasion sudah menjelaskan akan ada program beasiswa, betul Bapak nggih? Jadi silahkan bisa langsung bergabung bersama keluarga besar SMK Mutual Kota Magelang. Bapak Wasion untuk selanjutnya, sekolah kami atau sekolah kita ini kan berbasis Muhammadiyah nggih. Nah biasanya orang tua itu menanyakan misalnya nilai-nilai keislaman dan juga kemuhammadiyahan yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kalau di SMK Mutual sendiri seperti apa, Bapak? Prinsip kalau di sekolah Muhammadiyah itu mesti punya ciri khusus ya, yang saya kira tidak dimiliki di sekolah-sekolah negeri. Jadi karena saya berkecimpung di sekolah swasta, jadi banyak yang juga bertanya ke saya pribadi itu, jadi apa kelebihan di sekolah Muhammadiyah, terutama di SMK Mutual? Ya lebihnya banyak. Kalau saya katakan kalau di negeri kan, mohon maaf ya, kadang hanya dapat mata pelajaran agama di jam itu. Tapi kalau di kita di SMK Mutual Kota Magelang memang segala hal kita desain, terutama perubahan nomenklatur SMK Mutual itu kan kita tidak sembarang mengeluarkan nomenklatur itu, tapi kan betul-betul kita membuat program-program unggulan yang nanti keterkaitan untuk anak-anak terutama di proses pembelajarannya. Jadi kita ada beberapa intervensi program ya yang saya kira di SMK Mutual sudah ini hampir 1 tahun ini berjalan. Jadi kita punya, saya meluncurkan juga ada program DSE itu ya, Dedication Spiritual Emosional itu, yang memang harapannya itu nanti anak-anak itu begitu lulus itu selain dia punya kompetensi secara personal kaitannya dengan kejuruan, itu kan paling tidak bekal itu ada di SMK Mutual. Misalkan hari Senin habis upacara kita ada kegiatan seperti BTQ pagi, itu kan sifatnya wajib itu, dan ada pembimbingnya juga. Misalnya anak-anak yang banyak kan, kadang anak-anak SMA, SMK itu yang belum bisa membaca atau masih ikro lah. Nah kita tetap memberikan karena pembelajaran itu, karena harapannya nanti lulus dari SMK itu paling tidak dia juga bisa membaca Al-Quran ya. Kalau dia sudah lebih, ya kita punya program juga, misalkan ini anak-anak SMK Mutual yang masuk tahun 2006, 2007 ini banyak ternyata yang dia itu secara kapasitas kemampuan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran sudah berlebih. Bahkan ada yang hampir sudah 30 juz, kemudian ada yang 5 juz, 4 juz. Itu kita wadahi. Nah, wadahnya itu ada namanya Mutual Tahfidz Club ya. Jadi ada pengajarnya sendiri. Kebetulan kita punya seorang musyrif pengajar yang memang dia sudah hafal 30 juz. Jadi insya Allah tetap kita wadahi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka untuk kapasitas personal branding anak-anak itu di hari Selasa dan Rabu kita punya program DSC itu namanya kedisiplinan dan karakter dan kedisiplinan. Jadi anak-anak 1 jam di hari Selasa dan Rabu itu kita wajibkan, seperti wajib militer itu. Paling tidak ya ingin nata anak itu, menata satu sikap paling penting. Sekarang anak-anak sekarang kan terkenal dengan mager ya, sikap kemudian kedisiplinan itu bisa dibentuk di 2 hari itu. Alhamdulillah dengan kegiatan ini ada anak yang dia diterima di Bintara TNI juga alhamdulillah, karena memang perlu hal-hal semacam itu. Kemudian hari Kamisnya kita ada
namanya wali asuh. Wali asuh itu pembimbingan dari guru wali, karena sekarang di kementerian juga ada guru wali ya. Maka itu dibimbing di situ. Misalkan ada bimbingan apa, kemudian dia curhat apa dan lain sebagainya, bisa di hari Kamis pagi. Kemudian karena dunia SMK, di hari Jumat pun kita ada kegiatan namanya institusi mengajar. Jadi dari luar kemudian bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak tentang bagaimana sebetulnya di dunia kerja, bagaimana sebetulnya kalau melakukan kegiatan di dunia industri dan lain sebagainya itu seperti apa, itu juga diwadahi. Termasuk mungkin dia kalau mau kuliah dan lain sebagainya itu juga ada kampus-kampus yang menawarkan, dan di institusi mengajar kita wadahi. Dan tidak kalah penting karena kita masuknya 6 hari ya, di hari Sabtu itu juga biar badannya sehat dan lain sebagainya, itu anak-anak kita ada kegiatan Sabtu hebat ya. Sabtu hebat itu anak-anak itu kadang lari, kadang keluar, kemudian kadang jalan-jalan, kadang senam anak Indonesia hebat, kemudian kadang kegiatan futsal. Kebetulan kita kan punya lapangannya, saya kira bagus juga. Itu kegiatan hari Sabtu. Intinya program-program yang kita unggulkan terutama di SMK Mutual saya kira sangat berlebih daripada sekolah lain. Itu saya kira itu. Oke, luar biasa. Sangat komplit pemirsa. Jadi dari Senin sampai dengan Sabtu sudah ada jadwalnya. Bahkan bukan hanya mata pelajaran biasa gitu nggak Bapak. Baik tentang pendidikan karakter, kedisiplinan, bahkan tentang bagaimana kita mengolah emosional para siswa, kita dampingi melalui wali asuh dan lain sebagainya. Dengan nama program DSE atau Dedicational, Spiritual, and also Emotional. Bapak Wasiun tadi sempat disinggung bahwa di hari Sabtu itu biasanya kadang anak-anak lari, kadang anak-anak bermain bola gitu nggih. Nah, ini sedang viral di Magelang Bapak dan sekitarnya bahwa ada satu sekolah SMK di Kota Magelang yang kemudian mempunyai lapangan mini soccer. Nah, apa yang sebenarnya waktu itu terbersit dalam benak Bapak Wasiun, kemudian aku ingin menciptakan lapangan mini soccer di SMK Mutual Kota Magelang, dan yang ternyata itu menjadi hal yang sangat booming. Bahkan beberapa siswa pun tertarik untuk ikut bergabung karena salah satunya adalah fasilitas olahraga yang sangat mendukung, Bapak. Ya. Bagi kita kan memang sarana prasarana pendidikan itu juga penting ya, untuk mewadahi terutama keinginan ataupun anak dia di bidang apa dan lain sebagainya. Nah, salah satunya kalau kita lihat ketika saya dulu masuk SMK pertama itu kan dilihat lapangan, dan bagi saya SMK itu punya potensi besar ya, sehingga saya terbesit di pikiran itu, terutama ya hasil pengamatan juga terutama di Magelang dan sekitarnya itu saya kira belum ada yang punya lapangan model rumput sintetis yang model seperti kita ini. Maka saya memberanikan diri untuk membuat itu, dan alhamdulillah dengan tekad yang bahasanya tadi ragu-ragu tinggal ya, akhirnya dengan tekad yang kuat akhirnya bisa terwujud, dan alhamdulillah itu kan bagi saya itu prinsipnya itu gini, agar anak-anak itu kan terwadahi, terutama misalkan di jam istirahat atau di jam-jam yang memang sehabis anak-anak aktivitas ya, anak-anak daripada main HP di kelas itu kan lebih baik, kan sekarang lagi viral juga di media sosial. Betul. Itu ada pembatasan HP di kementerian ya, sehingga HP-nya dimasukkan sehingga anak-anak bisa beraktivitas. Sehingga dia ketika apalagi anak SMK ya, dia ketika nanti pulang di rumah itu ya ibaratnya sudah tinggal belajar, kemudian makan, mandi, kemudian belajar malam. Itu harapannya itu terus dia istirahat, tidak keluyuran kemana-mana. Harapannya seperti itu, sehingga dia kegiatan di sekolah sudah pekerjaan tersendiri, sehingga dia di rumah tinggal istirahat dan kegiatan-kegiatan lain yang dia tidak keluar malam. Itu prinsipnya seperti itu. Dan di SMK Mutual Kota Magelang selain fasilitas lapangan itu kan alhamdulillah ini tiap-tiap kelas itu boleh, ini para pemirsa yang budiman di
manapun berada. Kalau hanya ingin melihat misalkan, melihat dulu bagi kita oke, tidak masalah. Halamannya, kemudian lapangannya, kelas-kelasnya pun kita desain kelas yang modern ya, Ya, betul meja sekali. kursinya juga modern. Itu nanti moga bagi pemirsa yang mungkin ingin berkunjung juga bagi kami welcome saja, masalahnya. Saya kira itu, Bu. Oke, berarti boleh ya Bapak, monggo untuk pemirsa di rumah, ayah bunda atau calon pendaftar SMK Mutual Kota Magelang, boleh sekali gerbangnya dibuka lebar untuk ayah bunda ataupun pemirsa yang ingin melihat secara langsung seperti apa sih kegiatan ataupun sarana prasarana dan yang ada di SMK Mutual Kota Magelang. Bebas nggak Pak, boleh melihat Bebas, secara langsung ya. Apakah benar yang diomongkan oleh Pak Wasiun? Benar, boleh sekali melihat dan mengecek langsung. Baik, pemirsa yang ada di rumah, untuk selanjutnya Pak Wasiun, kadang orang tua sudah mengenal tentang programnya, oke, kemudian kurikulumnya, lalu sarana prasarana. Nah, kemudian kadang orang tua juga menanyakan bagaimana keterlibatan beliau sebagai wali terhadap perkembangan anak di sekolah. Nah, apakah sekolah mewadahi adanya sinergi langsung antara orang tua dengan sekolah atau seperti apa, Bapak? Bagi kita, terutama di sekolah itu, di sekolah swasta ya, memang harus banyak. Saya sebagai kepala sekolah kan juga membuka ruang diskusi ya, baik melalui media sosial ataupun melalui WA, itu saya terbuka. Bahkan saya punya nomor khusus untuk menanggapi kritik, saran dan lain sebagainya bagi orang tua. Di sekolah itu kita juga memberikan layanan khusus. Kemudian keterlibatan orang tua, saya kira kita mencoba ya, sekolah itu bersifat terbuka, terutama berkaitan dengan karena yang namanya pendidikan itu kan kalau Ki Hajar Dewantara itu Tripusat Pendidikan. Sekarang kan tambah satu lagi ya, ada dunia maya ya. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu ada Tripusat Pendidikan, sekolah, kemudian keluarga dan masyarakat. Sekarang tambah media sosial. Jadi itu saya kira penting bagi kita, terutama untuk menghadapi masa depan anak itu kan tidak hanya sekolah yang berusaha, tapi kalau tidak didukung orang tua, Betul. kemudian masyarakat sekitar, itu tidak bakalan jadi. Maka kita ada program-program sekolah orang tua, tidak hanya anak yang kita ajari, tapi orang tua. Kadang sebuah sekolah kadang mengundang orang tua itu manakala ada program ya, tapi di SMK Mutual Kota Magelang, insya Allah 3 bulan sekali itu tetap ada mengundang orang tua untuk kegiatan sekolah orang tua. Nanti kita hadirkan tokoh-tokoh, kemudian orang yang spesifikasi di bidang apa dan lain sebagainya, diajarkan untuk memberikan pemahaman orang tua, bagaimana menghadapi anak di rumah dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, karena kita hubungannya dengan wali murid ya, tentang perkembangan anak juga kita sampaikan. Misalkan ya, di tahun ini anak-anak di SMK Mutual itu kan mendapatkan, kalau ketika kenaikan kelas atau penerimaan rapot itu kan kita punya namanya ada rapot kedisiplinan ya. Rapot kedisiplinan itu memotret kedisiplinan anak, baik keterlambatan, kemudian kemudian kehadirannya. Jadi kalau teman-teman guru karyawan itu yang piket pagi itu tetap memberikan kendali kepada anak, terutama jangan sampai di SMK Mutual itu terlambat dan tidak ada di sekolah, karena ada ketentuan yang berlaku bagi anak-anak, dan itu kita wujudkan dalam bentuk rapot kedisiplinan. Itu harapannya kan rapot itu juga menjadi pegangan bagi orang tua dan anak. Oh iya, kenapa sekolah itu membuat rapot kedisiplinan seperti ini, karena itu untuk ya integritas anak, kemudian sikap nanti kan misalkan dia di dunia kerja atau di kuliah di masa depannya kan paling tidak tertata sejak dini.
Itu. Baik, luar biasa. Jadi benar-benar menjaga sinergi bukan hanya dengan siswa gitu ya, dengan sekolah dengan siswa, tapi juga sekolah dengan orang tua. Jadi benar-benar nama wali murid ini sangat-sangatlah berperan penting untuk sinergi positif bagi perkembangan anak didik kita di SMK Mutual Kota Magelang. Bapak, momen ini tepat di hari atau tanggal 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di saat ini juga di episode pertama kita punya momen yang spesial, yaitu adalah tentang pembukaan SPMB tahun 2027-2028. Bapak Wasiun, apabila kemudian Bapak diberikan waktu untuk berbicara langsung dengan calon siswa di momen pembukaan SPMB ini, apa yang mungkin pesan ingin Bapak sampaikan kepada mereka semua, Bapak? Ya, yang pertama kepada anak-anak semuanya, terutama kelas 9 SMP MTS seluruh Indonesia, atau kelas 8, kelas 7 juga sudah boleh mendaftar di SMK Mutual. Di momen yang baik ini, di tanggal 17 Agustus 2026 dengan semangat kemerdekaan, SMK Mutual Kota Magelang resmi mulai hari ini kita buka pendaftaran, dan bagi anak-anak yang punya kemampuan baik akademis, non akademis, kemudian apapun kemampuan anak itu kita wadai di SMK Mutual. Silakan bisa mendaftar, dan nanti bagi anak-anak yang punya kemampuan khusus nanti kita ada beasiswa khusus, terutama bagi anak-anak yang akademik, baik non akademik, kemampuan itu kita wadai khusus. Dan di momen yang baik ini juga maka insya Allah SMK Mutual akan memberikan ruang yang terbaik bagi anak-anak, dan jangan pesimis bagi yang kemampuan akademisnya bagus tapi dari keluarga yang kurang begitu mampu, insya Allah di SMK Mutual juga mewadahi. Dan kita juga ingin berkomitmen terus, terutama untuk memberikan layanan terbaik bagi orang tua, bagi anak, untuk pendidikan yang berlebih. Bahasanya kita SMK Mutual ini kan plus ya, ada lebih dari SMK yang lain. Saya jamin nanti lulusan dari SMK Mutual Kota Magelang, kompetensi diri terutama masalah keagamaan itu akan berlebih dan kompetensi yang lain. Itu, Bu. Wow, luar biasa. Secara resmi kemudian kita sampaikan sekali lagi ya Bapak Wasiun bahwa SPMB tahun 2027-2028 resmi dibuka oleh Pak Kepala SMK Mutual Kota Magelang. Boleh beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Ayo ayah bunda, pemirsa, calon pendaftar, daftarkan diri sekarang juga. Tadi Pak Wasiun sudah menyampaikan tidak hanya kelas 9 ya Pak, kelas 7, kelas 8 boleh langsung inden bisa mendaftarkan diri dulu. Dan dari hasil SPMB kemarin juga kita banyak mendapatkan calon siswa yang berasal dari berbagai kota di Indonesia ini Bapak. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka mendapatkan informasi atau tertarik di SMK Mutual dengan program-program yang ada melalui media sosial. Terakhir sebelum masuk ke sesi terakhir ini Bapak, satu pertanyaan, apa yang membuat atau apa yang kita lakukan di media sosial ini Bapak? Karena efeknya luar biasa, banyak yang mengetahui dan tertarik di SMK Mutual karena media sosial SMK. Ya, bagi kami media sosial itu ruang yang sangat bermanfaat ya. Bagi saya pribadi itu ruang kedua untuk berdiskusi ya. Apalagi sekarang banyak orang yang mengatakan itu juga ruang pertama untuk berdiskusi, karena sekarang apapun kadang lewat dunia maya, ya, koordinasi dan lain sebagainya lewat dunia maya. Maka di SMK Mutual nanti dilihat aja kegiatan-kegiatan, karena kita tidak boleh ngarang kegiatan, dilihat aja di media sosial di SMK Mutual. Kalau di Instagram itu biasanya @SMK Mutual ya, bisa di TikTok juga perlu diikuti itu kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Mutual. Kadang saya bagikan dengan akun pribadi saya, misalkan bagi Bapak Ibu wali murid yang mungkin masih bingung track record untuk bagaimana anak-anaknya nanti seperti apa di SMK Mutual, boleh Bapak Ibu boleh lihat profil saya di Instagram sejak dulu sampai sekarang, mengembangkan
sekolah. Itu saya kira juga ada riwayat-riwayatnya. Mungkin itu penting terutama di media sosial kan. Sekarang banyak itu yang daftar tahun kemarin itu juga banyak yang di media sosial. Saya pribadi juga menjawab, tanya biayanya berapa dan lain sebagainya itu. Maka itu penting. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kita jual itu di SMK Mutual itu bahasanya adalah menjadikan anak itu lebih bermutu, lebih secara kapasitas kemampuan pribadi itu lebih dari sekolah yang lain. Itu nanti insya Allah anak-anak kan kegiatan keagamaan itu lebih dari sekolah yang lain. Itu saya kira itu. Baik, berarti bukan hanya janji pemirsa tapi juga bukti yang bisa kita lihat secara langsung di sosial media SMK Mutual Kota Magelang ataupun boleh datang langsung begitu ya Bapak? Ya, betul. Oke, pemirsa yang ada di rumah, sahabat SMK Mutual Kota Magelang, tibalah kita di penghujung SMK Mutual Talks. Tapi sebelum itu Bapak, kami punya challenge Bapak untuk menutup. Jadi setiap narasumber yang hadir akan kami beri challenge untuk menjawab dengan satu kata. Nah, namanya adalah 3 second challenge. Jadi Bapak nanti Yunita akan menyampaikan sebuah pernyataan, Bapak harus menjawab dengan satu kata. Siap Bapak? Iya. Ya, baik. Nanti kita hitung bersama-sama ya pemirsa ya, tidak boleh lebih dari 3 detik. Oke, baik. Pertanyaan pertama untuk Bapak Wasiun. Satu kata yang menggambarkan sosok Bapak Wasiun. 3. Inspiratif. Oke, luar biasa. Inspiratif. Tepat sekali seperti tadi di opening, bahwa beliau adalah sosok yang inspiratif dan juga penggerak pemirsa. Nomor 2. Bapak Wasiun, lebih sering lupa bawa HP atau bawa dompet? Saya malah nggak bawa dompet. Karena ini langsung berbayar menggunakan HP begitu ya Bapak ya. Berarti jawabannya adalah lebih sering lupa bawa dompet. Bahkan nggak bawa dompet, tidak apa-apa. Ada HP ya. Untuk pertanyaan ketiga Bapak. Spot atau ruangan paling favorit Bapak di SMK Mutual? Lapangan. Lapangan mini soccer. Wow. Nomor 4. Sebutkan satu program unggulan SMK Mutual yang paling bikin Bapak bangga. Prakerja, luar biasa. Satu pertanyaan lagi pemirsa untuk Bapak Wasiun. Satu kata harapan Bapak untuk seluruh siswa SMK Mutual. Ya, harapan anak-anak terutama SMK Mutual Kota Magelang, jadilah pribadi yang baik, karena kepribadian seseorang itu akan menjadi tolak ukur. Jadi orang itu akan menilai diri kita itu dari tingkah laku kita dan perilaku kita. Itu mesti orang itu akan menilai itu. Dan jadikanlah pribadi itu yang inspiratif, jadilah pribadi itu yang menjadi contoh orang lain, terutama dalam kebaikan. Jangan sampai orang lain menilai kita itu dengan nilai yang jelek. Paling tidak itu kan orang akan menjadi follower kita bahasanya. Betul. Follower kita itu manakala kita tentunya berbuat baik dan bisa menginspirasi orang lain. Itu paling penting. Maka siswa-siswa SMK Mutual Kota Magelang atau calon siswa SMK Mutual, mari kita bersama-sama menjadi jiwa-jiwa yang inspiratif dan bisa menjadi contoh orang lain dan dalam segala hal, terutama baik kemampuan, baik itu akhlak, kemudian kepribadian ataupun kemampuan lah, baik itu di kejuruan apa dia mampu apa, tunjukkan dan bisa jadi contoh yang lain. Desainer yang mampu followernya banyak di TikTok, di lain sebagainya, itu followernya cukup banyak, itu harapannya seperti itu. Oke, luar biasa. 3 second challenge Bapak Wasiun berhasil pemirsa. Oke, Bapak terima kasih banyak sudah berkenan hadir di visual Imaji Foto Studio SMK Mutual Kota Magelang. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu dan juga pendapat serta pikiran yang kemudian menjadi sebuah cerita yang kemudian akan disimpan dengan baik oleh pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Bapak. Dan sahabat SMK Mutual Kota Magelang, tidak terasa kita berada di ujung cerita episode pertama SMK Mutual Kota Magelang. Kami mengucapkan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa SPMB tahun ajaran 2027-2028 telah dibuka. Segera daftarkan diri Anda untuk menjadi keluarga besar SMK Mutual. Nanti bisa langsung klik link ataupun informasi yang ada di description box. Saya Yunita Sari dan segenap tim yang bertugas undur diri. We'll see you again in the next episode of SMK Mutual Talks Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih.